Pelita Hukum Indonesia PHI Kabupaten Wajo kembali menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Wajo Selasa 3 November 2020. Aspirasi yang disampaikan PHI terkait dugaan pungli yang dilakukan sejumlah oknum lurah Kecamatan Tempe dan Kecamatan Tanah Sitolo. Menurut Ketua PHI Kabupaten Wajo, Sudirman Esa MH, kedatangan ke gedung DPRD untuk mempertanyakan kapasitas lurah menarik pembayaran dari masyarakat untuk pengurusan akta jual beli, AJB dan balik nama surat pemberitahuan pajak tahunan SPPT. Sejumlah warga mengeluh dan mengadu ke kantor PHI atas kebijakan oknum lurah yang memberatkan masyarakat dengan permintaan pembayaran. Advokat ini menilai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan telah dirampas. Sudirman sangat menyayangkan jika saat ini masih ada lurah yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Padahal betapa susahnya untuk menjadi seorang ASN, tapi ketika dipercaya justru tidak menjalankan amanah dengan baik. Sudirman menyebut 3 oknum lurah diduga berpotensi melakukan pungli. 2 di Kecamatan Tempe, yaitu Kelurahan Lamak Dukulan dan Kelurahan Wiring Pelanai. Sementara di Kecamatan Tanah Sitolo, 1 kelurahan yaitu Kelurahan Tancung. Aktivis PHI lainnya Abdul Qadir Nongkok menyebut, oknum lurah Tancung diduga melakukan pungli terhadap salah seorang warganya yang hendak mengurus balik nama SPPT. Oknum lurah ini meminta pembayaran Rp2.500.000 untuk biaya pengurusan balik nama SPPT. Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo Saktiar menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti kasus dugaan pungli yang terjadi di Kelurahan Tancung jika Camat Tanah Sitolo tidak sanggup lagi melakukan pembinaan. Camat Tanah Sitolo Haji Andi Sahari Alam mengaku tidak tahu menahu jika bawahannya melakukan pungli dan menyerahkan kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti kasus Lurah Tancung. Dia menyangkal tidak pernah menerima uang biaya balik nama SPPT atau lainnya, kecuali biaya pengurusan AJB, karena untuk balik nama SPPT tidak ada biayanya. Camat perempuan ini mengaku sudah melakukan pembinaan sebelum kasus ini muncul. Untuk itu dia serahkan kepada Inspektorat untuk menindaklanjutinya. Tim penerima aspirasi DPRD Kabupaten Wajo Takwa Gapar meminta Inspektorat untuk turun melakukan audit terhadap Lurah Tancung untuk memastikan dugaan pungli tersebut. Ketua Komisi 3 ini mengharapkan Inspektorat agar melaporkan hasil temuannya kepada DPRD Wajo setelah melakukan audit. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Berita Wajo melaporkan. Pak, terkait aspirasi pada hari ini ada dugaan pungli di pemerintahan Kecamatan Tempe dan Kecamatan Tanah Sitolo. Ya, berdasarkan laporan masyarakat yang datang ke kantor Pelita Hukum Independen, kami coba telusuri, kami tindak lanjuti. Ya, menurut kami memang ada dugaan pungli yang terjadi, meskipun tadi setelah dibahas panjang sekali tadi pembahasannya, ternyata ada hal-hal yang bisa diselesaikan hari ini dan memang ada lurah yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat untuk diaudit selanjutnya. Nah, tadi supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi sesuatu yang berulang di masa yang akan datang, karena punglinya tadi ini kalau dipertanyakan dalam hal apa punglinya, ini tadi terkait dengan persoalan tanah di Kecamatan Tempe ini. Kalau masyarakat hendak mengurus pengukuran hak, masyarakat hendak mengurus jual beli tanah yang bersertifikat, tanah yang ada rinciknya, tanah yang masih SPPT. Nah, itu ada perbedaan standar pembayaran yang mereka ketemunya itu di kelurahan. Di tingkat kepala lingkungan sudah dipersyaratkan ada 3% dan seterusnya. Sementara tadi kita dengarkan penjelasan camat bahwa itu tidak ada dibayar kecuali akte jual beli, itu pun 1%. Nah, kalau di Kecamatan Tanah Sitolo tadi lain lagi, SPPT yang digariskan oleh negara di sana berbayar satu objek 750.000. Nah, itu memang harus ditindaklanjuti secepatnya. Ini buruk bagi pemerintah daerah Kabupaten Wajo kalau masyarakat memahami bahwa jangan sampai ini adalah memang kebijakan pemerintah kabupaten, sementara di pemerintah kabupaten tidak ada
seperti itu. Nah, makanya kita aspirasikan ke DPRD, dan tadi DPRD berjanji untuk menindaklanjuti, dan satu hal yang ditegaskan oleh PHI supaya ini tidak berulang, maka terkait dengan hal-hal itu tadi sekiranya Bupati Wajo segera mengeluarkan surat edaran seperti apa sih ketentuan mekanismenya kalau jual beli tanah bersertifikat, jual beli tanah yang rinci, jual beli tanah SPPT. Yang paling penting kalau pengurusan SPPT itu juga harus diumumkan bahwa itu memang gratis. Jadi kami mengharapkan bahwa secepatnya ada surat edaran Bupati untuk itu, dan di kantor-kantor camat maupun di kantor kelurahan dipasang itu SOP pengurusannya itu supaya tidak ada lagi terulang kejadian-kejadian di masa yang akan datang seperti tadi yang kami aspirasikan.